Perkenalkan, nama saya Bernadette Devi Krisan Marlivatin. Saya biasa dipanggil Krisan. Saya dari kelas 10F. Yang pertama, pengertian biografi. Kata biografi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang bermakna hidup dan graphein yang berarti tulis. Biografi merupakan tulisan tentang kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain berdasarkan fakta, kata, peristiwa, atau kejadian yang dialami. Yang berikutnya, isi teks biografi. Isi teks biografi terdiri dari biodata, daftar nama, data kelahiran, berisi pandangan, sikap, perasaan, atau pemikiran. Kemudian peristiwa atau kejadian Yang berikutnya, isi teks biografi. Isi teks biografi terdiri dari biodata, yaitu daftar nama, data kelahiran, berisi pandangan, sikap, perasaan, pemikiran, peristiwa atau kejadian yang dinilai penting. Isi teks bermanfaat bagi pembaca. Nah, membaca teks biografi dapat bermanfaat bagi pembaca karena tokoh yang diceritakan adalah orang yang dipengaruh, sudah sukses, orang yang bekerja, dan sebagainya. Hal ini bertujuan agar teks biografi dapat menjadi pelajaran hidup atau inspirasi dan bermanfaat bagi pembacanya. Yang berikutnya, ide pokok dan ide penjelas. Ide pokok merupakan sebuah topik yang menjadi pengembangan paragraf. Karena itu, bentuk kalimatnya bersifat umum. Letak ide pokok umumnya mengikuti letak kalimat utama, yaitu pada awal paragraf atau deduktif, akhir paragraf atau induktif, dan campuran. Yang berikutnya, contoh ide pokok pada paragraf deduktif. Contohnya itu, menjaga pola makan sehat sangat penting bagi kesehatan tubuh. Dengan pola makan yang seimbang, tubuh mendapat nutrisi yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik. Makanan yang bergizi juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Oleh karena itu, penting untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin, mineral, dan serat setiap hari. Nah, ide pokok dalam bacaan tersebut itu pentingnya menjaga pola makan sehat. Sedangkan kalimat utama itu menjaga pola makan sehat sangat penting bagi kesehatan tubuh. Kemudian ide penjelas. Ide penjelas pada teks tersebut itu yang pertama, pola makan seimbang memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Yang kedua, makanan bergizi meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, mengonsumsi vitamin, mineral, dan serat dapat mencegah penyakit. Yang berikutnya, contoh ide pokok pada paragraf induktif. Contohnya itu, banyak orang yang menghabiskan waktu duduk terlalu lama saat bekerja atau bersantai. Kurangnya aktivitas fisik ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas dan penyakit jantung. Selain itu, kurangnya olahraga juga dapat menurunkan daya tahan tubuh dan membuat otot menjadi lemah. Dengan demikian, kurangnya aktivitas fisik berdampak negatif bagi kesehatan. Nah, ide penjelas dalam teks tersebut itu, banyak orang duduk terlalu lama saat bekerja atau bersantai. Yang kedua itu, kurangnya aktivitas fisik bisa menyebabkan obesitas dan penyakit jantung. Yang ketiga, kurang olahraga menurunkan daya tahan tubuh dan melemahkan otot. Kemudian yang kedua itu kalimat utama. Dengan demikian, kurangnya aktivitas fisik berdampak negatif bagi kesehatan. Yang ketiga, ide pokok. Ide pokoknya itu dampak negatif kurangnya aktivitas fisik bagi kesehatan. Kemudian struktur yang pertama itu orientasi. Orientasi ini berisi tentang pengenalan tokoh yang diceritakan dengan gambar awal seorang tokoh tersebut. Yang kedua itu peristiwa dan masalah tokoh mendapatkan suatu kejadian atau peristiwa dalam hidupnya, mulai dari kejadian seorang tokoh terpuruk dalam masalahnya sampai dengan menggapai cita-cita sehingga sukses sampai sekarang. Yang ketiga, reorientasi. Reorientasi ini tuh pandangan seorang penulis terhadap tokoh yang diceritakan dalam teks biografi. Yang berikutnya itu kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang telah
diintegrasikan ke bentuk bahasa dan telah diterima penggunanya secara umum. Berfungsi untuk memperkaya kosakata dan memberikan pengetahuan lebih tentang bahasa asing kepada pemakai bahasa Indonesia. Yang berikutnya itu ciri-ciri kata serapan. Ciri-ciri kata serapan yang pertama itu memiliki makna tunggal, yang kedua tidak memiliki sinonim dan antonim, yang ketiga maknanya tidak berubah. Kemudian jenis-jenis kata serapan, yang pertama itu adopsi, yang kedua adaptasi, dan terjemahan. Jenis kata serapan, yang pertama adopsi. Adopsi ini merupakan proses penyerapan kosakata asing dengan makna yang sama ke dalam bahasa Indonesia tanpa mengubah ejaan, pengucapan, dan penulisan. Contohnya itu film bahasa Inggris, bola bahasa Portugis, aneka bahasa Sanskerta, abad bahasa Arab. Kemudian yang kedua itu adaptasi. Adaptasi ini merupakan proses penyerapan kata asing yang digunakan karena memiliki makna sama dalam bahasa Indonesia. Namun, kata tersebut telah mengalami perubahan dalam ejaan, pengucapan, dan penulisan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Contohnya itu bisnis, adaptasi dari busnis atau bahasa Inggris. Kemudian baca, adaptasi dari faca, bahasa Sanskerta. Mentega, adaptasi dari manteiga, bahasa Portugis. Dunia, adaptasi dari dunia, bahasa Arab. Yang berikutnya itu terjemahan. Terjemahan ini merupakan proses penyerapan dengan mengambil konsep dasar yang ada pada bahasa aslinya. Kemudian tersebut dicari terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya itu uji coba terjemahannya try out, unduh terjemahannya download, papan ketik terjemahan keyboard, dan masa terjemahan dari timeline. Yang berikutnya ciri kebahasaan teks biografi. Ciri kebahasaan teks biografi itu yang pertama itu kata ganti atau promina. Kata ganti dipakai untuk mengacu pada kata benda atau nomina lain. Kata ini sering digunakan untuk menggantikan nomina yang sudah diketahui agar tidak disebut berulang-ulang. Kata ganti biasanya terletak pada subjek atau objek. Berikutnya itu kata kerja material. Kata kerja material itu kata yang menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan subjek atau menunjukkan adanya tindakan fisik atau mental. Sebagai contoh, kata membentuk dan bekerja terdapat dalam kalimat berikut merupakan kata kerja material. Contohnya itu Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putra. Yang berikutnya itu kata sifat atau adjektif. Nah, kata ini berupa scan atau membuat kata benda atau kata ganti orang lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kesukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Contohnya itu Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis andal. Tulisan-tulisannya itu sangat komunikatif. Yang berikutnya itu kata kerja pasif. Kata kerja pasif itu berupa kata kerja yang subjeknya dikenal suatu pekerjaan. Umumnya itu kata kerja yang memiliki imbuhan di atau ter. Contohnya, ia dibesarkan di lingkungan keluarga kreator Yogyakarta. Yang berikutnya itu kata kerja mental. Kata kerja mental itu merupakan jenis kata kerja yang mengurutkan suatu respon atau reaksi